Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas matematika bersama Ibu Sri Rahmawati. Semoga anak-anakku semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Pada video ini, Ibu akan membahas materi tentang faktor bilangan bulat. Adapun tujuan pembelajaran setelah menonton video ini, anak-anakku diharapkan dapat menentukan faktor dan faktorisasi prima bilangan bulat. Selanjutnya, anak-anakku juga diharapkan dapat menghubungkan faktorisasi prima dari dua bilangan dengan KPK dan FPB. Sebelum anak-anakku menentukan faktor bilangan, kalian harus paham dulu apa itu faktor dari suatu bilangan. Jadi, faktor dari suatu bilangan merupakan bilangan-bilangan tertentu yang dapat membagi habis suatu bilangan. Ibu contohkan, faktor dari 12. Bilangan berapa saja yang bisa membagi habis bilangan 12? Jadi bilangan-bilangan yang bisa membagi habis 12 itu terdiri dari 1, 2, 3, 6, 12, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 6, dan negatif 12. Istilah selanjutnya pasangan faktor. Pasangan faktor dari suatu bilangan adalah pasangan bilangan yang jika dikalikan akan menghasilkan bilangan tertentu. Pasangan faktor tidak hanya bilangan bulat positif, melainkan juga dapat berupa bilangan bulat negatif. Contohnya, pasangan faktor dari 12. Nah, pasangan faktor dari 12 meliputi 1 dengan 12, 2 dengan 6, 3 dengan 4, negatif 1 dengan negatif 12, negatif 2 dengan negatif 6, dan negatif 3 dengan negatif 4. Jadi pasangan-pasangan bilangan ini jika dikalikan semuanya akan menghasilkan 12. Dalam menentukan faktor suatu bilangan, sangat penting pula anak-anakku memahami tentang faktorisasi prima. Jadi faktorisasi prima itu adalah bentuk penulisan suatu bilangan sebagai perkalian dari faktor yang merupakan bilangan prima. Di SD kalian sudah pernah belajar tentang bilangan prima kan? Masih ingat dengan bilangan prima? Jadi bilangan prima itu bilangan yang hanya memiliki dua faktor saja, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Contoh dari bilangan prima, 2, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Untuk menentukan faktorisasi prima, paling mudah dengan menggunakan pohon faktor. Kita langsung ke contoh soal. Tentukan faktorisasi prima dari 12. Ada beberapa langkah-langkah yang perlu anakku perhatikan dalam menggunakan pohon faktor, yaitu yang pertama, bagilah bilangan tersebut dengan bilangan prima terkecil. Nah, kita mulai dengan bilangan 12. Nah, bilangan prima yang paling kecil itu kan adalah 2. 12 bisa dibagi 2 kan? Jadi 12 ini kita bagi 2, menghasilkan 6. Kemudian langkah selanjutnya, jika bilangan tersebut tidak dapat dibagi dengan 2, maka lanjutkan membagi bilangan tersebut dengan bilangan prima selanjutnya, yaitu 3, 5, 7, dan seterusnya. Nah, ulangi langkah 1 dan 2 hingga diperoleh hasil akhir yang merupakan 2 bilangan prima. Kita lanjutkan ya, untuk 6. Apakah 6 masih bisa dibagi dengan 2? Ya, masih bisa ya, jadi 6 dibagi 2 itu menghasilkan 3. Sekarang sudah didapatkan 2 bilangan prima pada hasil terakhir. Jadi dapat disimpulkan bahwa faktorisasi prima dari 12 itu adalah 2 dikali 2 dikali 3. Atau boleh dituliskan, disederhanakan menjadi 2 berpangkat 2 kali 3. Sekarang kita lanjut pada faktor persekutuan. Faktor persekutuan dari dua bilangan atau lebih adalah faktor-faktor yang sama dari dua bilangan atau lebih. Ibu contohkan faktor dari 16. Jadi bilangan yang bisa membagi 16 itu kan 1, 2, 4, 8, dan 16. Jadi 1, 2, 4, 8, 16 itu merupakan faktor dari 16 karena bisa membagi habis 16. Kemudian faktor dari 24 yaitu 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Nah, sekarang bagaimana cara mencari faktor persekutuan dari 16 dan 24? Sekarang kita melihat masing-masing faktor dari kedua bilangan ini. Faktor persekutuan dari 16 dan 24 yang sama yaitu 1, kemudian 2,
itu juga faktornya sama, selanjutnya 4, dan yang terakhir adalah 8. Jadi faktor persekutuan atau faktor yang sama dari 16 dan 24 adalah 1, 2, 4, dan 8. Dengan memahami faktor persekutuan, itu akan memudahkan kalian menentukan faktor persekutuan terbesar atau disingkat dengan FPB. Apa itu faktor persekutuan terbesar atau FPB? Yaitu faktor persekutuan yang nilainya terbesar di antara faktor-faktor persekutuan lainnya. Ada dua cara yang dapat anak-anakku lakukan untuk menentukan FPB. Yang pertama, kita bisa menentukan FPB dengan mendaftar faktor persekutuannya. Kita langsung coba pada contoh soal, tentukan FPB dari 16 dan 24. Nah, pada slide sebelumnya, Ibu sudah membahas cara menentukan faktor persekutuan dari 16 dan 24 ya. Sekarang kita akan mendata kembali faktor dari 16 itu yaitu 1, 2, 4, 8, dan 16. Sedangkan faktor dari 24 itu 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Faktor persekutuan dari 16 dan 24 atau faktor yang sama dari 16 dan 24 adalah 1, 2, 4, dan 8. Nah, sekarang kita akan memilih faktor persekutuan terbesarnya atau FPB-nya itu yang mana. Jadi yang nilainya paling besar yaitu 8. Jadi FPB dari 16 dan 24 adalah 8. Selain dengan mendaftar faktor-faktor dari dua bilangan atau lebih, FPB juga bisa dihitung dengan cara menggunakan faktorisasi prima. Nah, kita mulai dengan menentukan faktorisasi prima dari 16. Jadi 16 itu faktor yang paling kecil, faktor prima yang paling kecil bisa membagi 16 adalah 2 ya. Jadi 16 jika dibagi dengan 2 itu akan menghasilkan 8. Selanjutnya 8 masih bisa dibagi dengan faktor prima 2 sehingga menghasilkan 4. Kemudian 4 masih bisa lagi dibagi dengan 2, menghasilkan 2. Jadi hasil akhirnya sudah menghasilkan 2 faktor prima. Jadi faktor prima dari 16 itu tidak lain 2 dikali 2 dikali dengan 2. Selanjutnya faktorisasi prima dari 24. Jadi faktor yang paling kecil yang bisa membagi 24 itu adalah 2, ya, sama dengan 16 menghasilkan 12. Kemudian 12 juga bisa dibagi 2 mendapatkan 6. Terakhir 6 masih bisa lagi dibagi 2 sehingga mendapatkan 3. Ini sudah terakhir mendapatkan semuanya bilangan prima. Jadi faktor dari 24 yaitu 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3. Nah, sekarang dari kedua faktorisasi prima ini kita akan menentukan FPB dari 16 dan 24. Jadi caranya kita melihat faktor yang sama. Jadi faktor yang sama itu adalah 2, kemudian 2 lagi, faktor yang sama lagi, nah 2. Jadi faktor yang sama itu 2 kali 2 kali 2. Nah, kenapa 3? Kita tidak menghitung dalam FPB karena 3 ini tidak memiliki faktor yang sama dengan yang ada di 16. Jadi faktorisasi primanya mendapatkan FPB-nya mendapatkan 8. Jadi dalam menentukan FPB, anak-anakku bisa memilih cara yang mana yang akan digunakan, boleh dengan mendaftar faktor persekutuannya atau dengan menggunakan faktorisasi prima, atau boleh juga menggunakan tabel ya, seperti yang pernah kalian pelajari di SD. Nah, sekarang kita lanjut pada kelipatan persekutuan. Apa itu kelipatan persekutuan? Jadi kelipatan persekutuan dari dua bilangan atau lebih adalah kelipatan dari suatu bilangan yang sama dengan kelipatan bilangan lainnya. Ibu mencontohkan kelipatan dari 6. Jadi kelipatan dari 6 itu 6, 12, 18, 24, 30, 36, 48, 54, dan 60. Sedangkan kelipatan dari 10 yaitu 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, dan seterusnya ya. Itu kelipatan dari 10. Nah, bagaimana menentukan kelipatan persekutuan dari 6 dan 10? Aku tinggal melihat saja mana kelipatan yang sama dari 6 dan 10. Kelipatan yang sama itu kan adalah 30, 60, dan masih memungkinkan, masih ada kelipatan persekutuan yang lain yang sama dari 6 dan 10. Nah,
KPK atau kelipatan persekutuan terkecil, materi ini juga sudah pernah aku dapatkan di bangku SD. Jadi Ibu mengingatkan kembali, kelipatan persekutuan terkecil atau KPK adalah bilangan-bilangan kelipatan terkecil yang sama dari banyaknya kelipatan suatu bilangan tertentu. Untuk menentukan KPK, hampir mirip dengan FPB. Anak-anakku juga bisa menggunakan cara dengan mendaftar kelipatan persekutuannya. Ibu contohkan, kita akan mencoba menentukan KPK dari 6 dan 10. Untuk kelipatan dari 6, kita daftarkan dulu kelipatannya itu 6, 12, 18, 24, 30, 36, 48, 54, 60, dan seterusnya. Sedangkan kelipatan-kelipatan dari 10 yaitu 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, dan seterusnya ya. Nah, sekarang kita mendata dulu. Dari kelipatan-kelipatan 6 dan 10, kelipatan apa saja yang sama? Atau kelipatan persekutuan dari 6 dan 10 itu apa saja? Ternyata yang sama itu 30, 60, dan seterusnya ya, masih memungkinkan ada kelipatan yang lain yang sama. Nah, dari kelipatan persekutuan ini kita memilih kelipatan yang paling kecil atau KPK-nya tentu adalah 30. Menentukan KPK dua bilangan atau lebih, anak-anakku juga bisa lakukan dengan menggunakan faktorisasi prima. Kita mulai dari menentukan faktorisasi prima dari 6. Jadi 6 itu faktor prima yang paling kecil yang bisa membagi 6 adalah 2 ya. 6 dibagi 2 menghasilkan 3. Nah, ini sudah cukup. Jadi faktorisasi prima dari 6 itu tidak lain 2. Jadi faktorisasi primanya adalah 2 dikali 3. Kemudian untuk 10. Nah, 10 ini kan bisa dibagi 2 mendapatkan 5. Faktorisasi prima dari 10 yaitu 2 dikali dengan 5. Ya, 2 dikali 5. Selanjutnya, dari faktorisasi prima kedua bilangan ini kita bisa menentukan KPK dari 6 dan 10. Bagaimana caranya? Jadi kita mengalihkan semua faktorisasi yang ada pada kedua bilangan. Kita mulai dari 2 ya. Ini kan sama-sama ada 2. Cukup kita mengambil satu saja, yaitu 2, kemudian dikali dengan 3, yang terakhir ada 5, jadi dikali dengan 5. 2 dikali 3 dikali 5 menghasilkan 30. Jadi KPK dari 6 dan 10 yaitu 30. Demikianlah materi tentang faktor bilangan bulat. Semoga bermanfaat untuk anak-anakku semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.